bos yang hobi makan sana sini, tunjuk tangan coba. Wah, banyak ya ternyata. Oke, kalau yang hobi cari cuan dari orang yang hobi makan, mana suaranya? Wah, gak kalah rame juga, bos. Oh iya, masih ingat gak sih sama salah satu peraturan PPKM tempo hari yang hanya boleh makan 20 menit saja? Duh, kebayang gak sih menderitanya? Boro-boro menikmati, yang ada malah tersedak ya. Tapi tenang bos, karena peraturan kayak gini bisa jadi peluang. Loh, kok bisa? Bisa lah. Jadi kalau biasanya orang-orang dine-in di restoran, kenapa restorannya nggak dipindah aja ke rumah? Bebas kan tuh mau makan sampai jam berapa juga. Dan yang pasti tetap aman bos, karena prokesnya kita yang atur. Ide ini pun langsung diaplikasikan oleh salah satu resto berkonsep all you can eat, Giosima Resto Jakarta. Dan strategi bisnis ini pun sempat viral. Jadi semua makanan dibawa dan dihidangkan langsung di atas mini food truck yang kece ini di lokasi yang kamu mau. Nih, orang dibalik kisah viral bisnis all you can eat ini. Kok bisa sih mas kepikiran konsep kayak gini? Konsepnya jadi sebenarnya home service ya, home service all you can eat Japanese barbecue dan sabu-sabu. Jadi di mana di masa pandemi ini seperti yang kita tahu kan banyak restoran dan juga tempat makan di mall-mall itu tutup. Nah, kita ingin membawa sensasi makan all you can eat ke rumah customer gitu. Jadi customer nggak perlu ribet, nggak perlu takut, jadi bisa menikmati all you can eat di rumahnya mereka masing-masing dengan aman dan nyaman. Cucok meong nih bos, tetap kreatif meski dalam situasi kejepit. Modal untuk memulai bisnis ini emang lumayan bos. Steven sendiri menghabiskan sekitar 300 juta rupiah. Dana ini digunakan untuk sewa ruko dan memodifikasi motornya jadi mini food truck. Tapi tenang, menurut Steven balik modalnya juga cepet kok bos. Saat ini Steven sudah punya 2 armada. Perharinya setiap armada mampu menyelesaikan minimal 3 pesanan. Kalau dihitung-hitung rata-rata sebulan ada sekitar 40-50 pesanan. Sementara range harga yang ditawarkan untuk service all you can eat ini dibanderol Rp175.000 sampai Rp400.000 dengan minimum order 4 packs. Jadi minimal 28 juta masuk kantong tuh per bulan. Lumayan ya cuannya. Hitung cuan orang emang enak ya bos. Tapi tahu nggak sih di balik ini ternyata ada juga loh kendala-kendala yang dihadapi oleh Steven dan timnya. Banyak sih ya kalau yang unik, ada yang mereka istilahnya pengen nambah, tiba-tiba nambah di tempat gitu. Juga kemudian ada yang minta nambah jam karena memang dirasa kurang gitu. Namanya penjual ya mesti sabar-sabar buat menghadapi. Disitulah ilmu komunikasi kamu sebagai penyedia jasa diuji. Untuk menghindari hal seperti ini ada baiknya sebelum klien pesan kita jelaskan dulu rules atau peraturan yang berlaku seperti apa. Jadi biar semua sama-sama enak gitu. Itu baru satu masalah ya bos. Masalah lain kadang timbul dari armada operasionalnya yang suka tiba-tiba ngadat. Tapi balik lagi nih bos, banyak jalan menuju Roma. Semua bisa asal kita mau berusaha. Keren ya kalau ngomong. Ini nih senjatanya Steven untuk menjemput konsumen mini food truck. Mini food trucknya sendiri merupakan motor roda 3 yang sudah dimodifikasi. Urusan perizinannya sama aja kayak motor biasa ya dan tidak terkena ganjil genap. Bentuknya yang minimalis memudahkan motor truk ini warawiri di jalanan ibu kota. Oh iya bos, namanya bisnis makanan kualitas kudu dijaga. Daging yang digunakan ini pakai kualitas terbaik loh. Steven bahkan menjamin dagingnya berani bersaing dengan yang ada di mall-mall ternama. Untuk daging kita ada 3 macam, daging karubi, saikoro, sama cakres, sama ada daging ayam. Nah, yang menjadi diferensiasinya itu adalah bumbu-bumbu kita sebetulnya, gitu. Dimana bumbu kita memang otentik Japanese style, gitu ya. Jadi selain dari bumbu-bumbu yang regular juga, kita ada bumbu-bumbu lain seperti herb chicken, kemudian ada black pepper, gitu. Kemudian ada curry juga, gitu. Nah, itu yang membedakan kita dengan all you can eat yang lainnya. Bisnis unik cek, strategi jemput konsumen dengan armada yang unik cek, bahan makanan terbaik cek. Kalau ketiga-tiganya sudah terpenuhi, konsumen dijamin puas. Dan bonusnya kalau mereka suka dengan enteng mereka bakal cerita dan share ke teman-temannya via media sosial.
Waduh, promo gratisan jadinya nih. Cakep kan? Tapi bos, pasti ada yang bertanya-tanya nih, ini kan all you can eat ya? Artinya semua orang bisa makan sepuasnya, sekenyangnya, sewareknya. Kalau sudah gitu, apakah bisa untung bos? Atau jangan-jangan malah boncos modalin orang makan doang? Tenang bos, kalau gak ada untung, gak ada demand, gak mungkin bisnis kayak gini bisa berumur panjang. Menurut riset, orang-orang yang suka barbekyuan kayak gini rata-rata hanya sanggup menghabiskan daging 300 gram dan maksimal 500 gram saja. Apalagi jika ditambah sayur dari syabu-syabu, nasi, dan aneka minuman, kenyangnya bakalan makin cepat. Kalau makannya sambil ngobrol, wah durasi makan makin terbatas kan? Oh iya bos, buat yang mau ngejalanin bisnis ini, ada tips nih dari Mas Steven agar bahan sayuran dan daging yang kamu bawa warawiri tetap terjaga kesegarannya. Untuk menjaga itu, kita punya berbagai macam cool box sih mas. Jika nanti kita lihat itu ada berbagai macam cool box yang kita gunakan untuk perjalanan. Nah di dalam cool boxnya itu sendiri juga kita taruh ice gel. Jadi selama di dalam cool box menggunakan ice gel itu suhunya akan tetap terjaga gitu. At least chill lah, nggak akan merusak dari tekstur daging dan juga sayuran yang kita bawa. Sebenarnya nih bos, buat kamu yang punya modal pas-pasan, kamu juga bisa kok memulai bisnis service all you can eat ini. Caranya, hunting dan temukan agen penjual daging murah berkualitas baik, mulai invest ke peralatan yang sederhana seperti kompor dan pemanggang portable. Kamu bahkan bisa menyewakan peralatan ini dengan harga 35.000 saja per 6 jam. Ingin untung lebih? Sediakan juga pakai daging, sayur, dan saus pendukungnya. Selanjutnya tinggal promo, dan promo. Kalau udah ada keuntungan, boleh deh tuh armada dan peralatannya ditingkatkan seperti Mas Steven. Gimana teman-teman? Enak kan? Enak banget mas. Buat bos-bos di luar sana yang punya ide apapun itu, jangan ragu. Yang penting mulai aja dulu. Karena apapun itu yang penting cuan bos.